lebih daripada 3 kali, macam kayak suka garuk, suka sini, suka panjang. Itu apa kata? Ya sebenarnya nanti ada wayahnya ya. Mubtilati sholat, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Tapi ya baik saja orang. Jadi 3 gerakan berturut-turut itu ijtihadnya Imam Syafi'i. Itu ijtihad Imam Syafi'i. Apa dasar ijtihad Imam Syafi'i? Nabi pernah melakukan larangan keras terhadap gerakan yang sangat atau banyaknya gerakan. Nah, bahasa gerakan yang sangat meskipun sekali misalnya nendang, nonjok itu kan ya gerakan yang sangat atau loncat itu sangat meskipun sekali batal. Atau gerakan banyak, nah masalah banyak itu kan segimana sih banyak? Gitu ya. Maka ijtihad Imam Syafi'i itu begini. Batas hitungan di dalam bahasa Arab, batas minimal banyak itu 3. Karena jamak itu dalam hitungan bahasa Arab itu jamak itu minimal 3. Sebab kalau 1 mufrad, 2 tatniyah, 3 ke atas namanya jamak. Misal rojulun 1, rojulani. Kalau rojulun 1 laki-laki, rojulani 2 laki-laki, rijalun berarti banyak laki-laki. Itu kalau bahasa Arab. Jamak itu batas hitungan banyak di dalam bahasa Arab itu 3 batas minimalnya. Maka ihtiyatnya di dalam sholat Imam Syafi'i saking hati-hatinya, maka yang dimaksud banyak batas minimalnya adalah 3. Itu udah minimal 3 itu artinya sudah masuk pada definisi banyak. Itu yang dimaksud ijtihadnya Imam Syafi'i, apa yang disampaikan Kanjeng Nabi. Ya adapun di luar kita kok garuk sana garuk sini, ya emang mereka mah tidak bermadhab. Padahal yang dimaksud Nabi larangan membuat gerakan yang sangat atau banyaknya gerakan itu satu tujuannya khusyuk, agar khusyuk tujuannya. Nah dasarnya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh sangat beruntunglah orang-orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Menciptakan khusyuk adalah bagaimana dia mengantisipasi tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan dalam sholat. Bahkan banyak singgungan Nabi, apalagi yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali. Aku benci terhadap orang yang ketika sholat kok ngelus-ngelus janggut. Nabi membenci. Ngapa sih sempet-sempetnya ngelus-ngelus janggut? Tapi Nabi menyatakan demikian. Artinya itu akan merusak khusyuknya sholat. Karena tujuan yang utama di dalam sholat itu khusyuk. Dan khusyuk secara zahirnya itu didapat dari tumakninah. Tumakninah itu anteng. Anteng itu ya diem, gak usah banyak garuk sana garuk sini. Ya pada akhirnya bukan hanya dia yang tidak bisa menciptakan khusyuk, kita juga terganggu. Kita kan terganggu. Daya nih, kayak niat banget gitu, kayaknya pamer, kayaknya dia lagi pamer sama kita. Nih gue mah kagak batal, gue mah itu kayaknya. Lah kan kita kesel, ini orangnya, kita terganggu pandangan kita gara-gara mereka garuk sana garuk sini. Bahkan Nabi saking menjaga khusyuknya sholat, Nabi membenci mengusap kening hanya untuk membersihkan dari pasir. Ada hadisnya. Padahal kan karena berasa ganjel, kayak lagi khusyuk, lagi sujud misalnya. Padahal kan boleh-boleh aja karena ganggu, kali ada yang ganjel. Tapi Nabi nggak suka. Artinya apa? Dari situ aja Nabi berusaha untuk apapun gerakan yang di luar gerakan sholat dihindari. Sampai-sampai tuh melarang Nabi mengusap kening hanya gara-gara ingin membersihkan dari debu atau pasir. Padahal kan ini hajat kita untuk enaknya sujud gara-gara terganggunya kan boleh-boleh aja sebenarnya. Tapi Nabi nggak suka. Kenapa?
Nabi larang karena itu akan mengganggu gerakan itu. Lah ini kayaknya garuk sana garuk sini, emang perlu? Lah kalau bahasa logika kita, boya tadi sebelum sholat habisin garuknya ngapa? Kayaknya niat banget lagi sholat depan kita garuk-garuk pamer gitu, gue emang kagak batal nih begitu. Lah padahal segitunya Nabi melarang lagi sholat ngusap-ngusap janggut tuh nggak boleh. Bahkan mengusap kening sekalipun untuk menghilangkan bekas misalnya debu atau pasir itu nggak boleh. Padahal kan itu hajat kita ya. Karena mungkin lagi sujud mengganggu kali, berasa. Itu aja Nabi melarang. Saking jangan sampai ada gerakan-gerakan yang tidak diperlukan di dalam sholat selain gerakan sholat. Itibarnya itu faidahnya sebenarnya. Nah ini kenapa sih ada saudara kita yang kayaknya emang penting gitu, kayaknya garuk sana. Ya Allah gitu dalam hatinya orang. Mohon maaf, ganjel gitu ya. Padahal Nabi tadi ngusap kening aja nggak boleh gitu loh. Padahal kita punya hajat agar nih kali di sini ada pasir ganggu kita lagi sujud gitu. Padahal kan kita punya hak untuk menghapus. Tapi Nabi melarang. Saking ingin menjaga khusyuk. Lah ini kok garuk sana garuk sini. Ya apa gitu loh. Gak habis pikir saya. Ya artinya menurut kita batal. Sebagaimana tadi landasan-landasan apa yang disampaikan. Ya adapun saudara kita ya biarin dah. Berarti diulang lagi? Hah? Diulang lagi? Lah kalau emang dasarnya sengaja diulang lagi. Kecuali garuk. ya dia mah biarin. Kan dia. Lah kita nggak bisa maksain dia. Batal. Enggak, emang mereka punya ketetapan sendiri ya, kita juga punya pendapat sendiri. punya pendapat sendiri. Ya, Kalau biarin. udah 2 kali garuk, ini tiba-tiba di sini ada nyamuk gigit. Nah, nih gini. Ada gerakan berapapun jumlahnya tidak membatalkan. Iya. Jari. Kita garuk berapapun tidak membatalkan. Misal nih kita gatal lebah mana kek, ya namanya banyak nyamuk kali. Iya. Ini boleh, jari itu boleh banyak gerak tuh nggak membatalkan. Ya tapi supaya tetap dia khusyuk cukup 1 kali. Nggak usah begini-begini gitu. Itu boleh. Jari itu tidak membatalkan banyaknya gerakan. Lagi-lagi betapa komprominya para ulama di dalam memberikan pengertian jari tidak termasuk. Menghormati yang begini-begini. Walaupun kita tidak pakai ya. Oh iya. Ulama kita tuh saking hargainya, kali ada yang pakai begini. Kan beda satu ya? Kan mereka berkali-kali. Saking hargainya ulama kita, gerakan jari tidak termasuk. Ngargain yang begitu. Lah kalau dianggap batal kasihan banget. Tiap sholat batal. Saking hargainya ulama kita. Gitu kan? Gitu Pak. Lagi kok. Monggo. 1 lagi 2 lagi kalau aku. Monggo. Trik apa Pak Ustadz ya? Yang kira-kira kalau kita sholat khusyuk gitu. Trik. Karena Trek. setiap kita misalnya pada umumnya gitu yang melakukan sholat sendiri, tahiyat sendiri gitu. Itu begitu saya takbir. Kemana-mana itu. Itu semua orang. Ayam maupun dari Terus pikiran apa baik lah ya? ayam itu lepas. Anak itu. Ayo belum kasih makan. Terus segala cicilan, segala utang ingat lah pokoknya. Mereka begitu. Orang pada Ya jadi gini. Ayam tangkap orang. Pada dasarnya ketika totalitas khusyuk, sekelas sahabat aja yang sampai pada jaminan nilai paling baiknya sholat khusyuk itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali gagal lebah mau salam dulu. Kan semua para sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali, ini kepada Rasulullah. Ini siapa nih sahabat yang paling keren sholatnya dalam khusyuk? Artinya benar-benar tawajuh. Maka Nabi ngetes. Yuk siapa yang pingin lomba, kalau bahasa kita mah lomba lah, lomba sholat, khusyuk-khusyuan. Nanti yang dalam pandanganku siapa yang menang, siapa yang paling khusyuk, maka ku hadiahkan serban. Maka di antara sahabat tadi adalah Sayyidina Ali. Dan Nabi mengakui Sayyidina Ali itu orang yang paling khusyuk sholatnya. Tapi nyatanya emang namanya manusia biasa loh sahabat Sayyidina Ali itu. Sesaat salam ingat, ya dapat serban gitu loh. Itu gara-gara itu tinggal salam doang Pak. Ya dapat serban. Lah gagal itu. Itu gara-gara timbang salam doang gitu. Itu kan artinya nafsu dan itu tidak masalah. Sehingga
sekelas khusyuk itu menurut para ulama itu apa? Cukuplah dia melaksanakan rukun sholat dengan tumaninah, udah itu udah nggak khusyuk. Adapun tadi triknya dalam khusyuk pikiran, Sayyidina Ali punya trik kalau bahasa tadi. Sayyidina Ali itu diantara para sahabat yang memberikan cara, ya karena memang Kanjeng Nabi memberikan penilaian lebih bahwa sholat yang paling khusyuk itu adalah Ali, kata Kanjeng Nabi. Maka orang bertanya-tanya, wahai Ali, kalau bahasa kita mah, tolong dong bongkar triknya. Sholat merah. Triknya apa? Kok bisa sholatmu bisa sekhusyuk itu? Kata Sayyidina Ali, aku mempunyai cara untuk tetap fokus, tidak mengingat apapun, yaitu arahkan pandanganku terhadap tempat sujud. Jadi selama sholat, selama gerakan sholat, itu mata terfokus pada tempat, terkecuali sesaat ketika hendak tasyahud, ketika menggerakkan telunjuk. Itu doang. Jadi Sayyidina Ali itu ternyata punya cara, ya setidaknya nggak kemana-mana lah ketika pandangan, ya sama ketika orang dihipnotis kan karena dia satu fokus ya, satu fokus. Ya gara-gara begini mata saya kan begini ya. Kita nggak semua gitu. Itu kan gara-gara fokus ya. Ya artinya Sayyidina Ali itu memberikan cara, tetaplah pandanganmu ke tempat. Kenapa Sayyidina Ali sampai segitunya? Ini banyak riwayat-riwayat yang menjadikan beliau itu belajar dari keadaan. Satu, pernah saya sampaikan bahwa di zaman awal-awal syariat sholat, memang namanya kayak orang jahiliyah, lagi sholat meludah gitu ya, lagi sholat, maka Nabi itu melarang keras, menatap lagi sholat itu haram, menatap langit itu haram. Artinya menatap ke atas maksudnya. Ya kan zaman dulu mah emang zaman Masjid Nabawi emang ada atapnya. Nah kita kan langit-langit lah, bukan langit bener, langit-langit atap maksudnya. Atas. Atau bagaimana Nabi seringkali menegur kalau sholat jangan meludah ke depan. Ini salah satu mukjizat Nabi. Ketika beliau ngimamin sholat, apapun kelakuan sahabat di belakang itu beliau nggak tahu. Usai sholat Nabi ngadep. Siapa tadi yang meludah? Siapa yang tadi meludah ke depan? Saya Rasul. Sholat itu sedang berhadap-hadapan dengan Allah. Kalau kamu terpaksa meludah, meludahlah ke arah kiri. Memang dasarnya awal syariat sholat tuh ya, kalau saya membaca riwayat-riwayat hadis berkaitan dengan awal mula syariat sholat itu banyak kelucuan. Maka saat itu setelah Nabi negor, kalaulah kamu terpaksa meludah, ya jangan ke depan, meludahlah ke kiri. Lah saat itu banyak orang di sholat, kena kirinya. Jadi kan itu sesuatu yang ya kita membayangkan sekarang karena udah dididik dengan adab. Nah dulu lagi sholat gak habis minum. Nah zaman Nabi, emang zaman jahiliyah itu ya orang sudah terbiasa namanya khomer. Sebelum ada larangan keras tentang khomer itu, jadi syariat sholat dengan larangan khomer itu duluan sholat. Sehingga udah biasa zaman itu mas, sebelum sholat itu pada minum dulu gitu kan, ngeplay dulu. Makanya kan ada riwayat imam tuh baca kul ya ayyuhal kafirun nggak kelar-kelar ya. Pulang balik sampai dihentikan sholatnya. Setelah dilaporkan sama kajian, kenapa sih kamu imaman kuliah nggak kelar-kelar? Saya tadi habis minum. Jadi banyak kelucuan. Maka dengan berbagai riwayat tadi, itu kan berarti Sayyidina Ali saking cerdasnya menganalisa. Ini kelakuan teman-teman kalau ke sholat apa baik gayanya ya? Gitu kan ya? Itu jelas nggak bakal khusyuk, meludah lah, tengok-tengok lah, yang minum dulu lah gitu kan. Maka Sayyidina Ali kalau bahasa apa ya, beristihad, mengkreasikan diri. Nabi nggak nyuruh, cuma Sayyidina Ali punya cara yang kemudian ditiru oleh para sahabat yang lain. Kalau engkau pingin terjaga sholatmu khusyuk, ya minimalnya pikiran nggak kemana-mana dah, satu titik ke tempat sujud. Itu cara. Cuman cara. Toh kalau bicara cara kan tergantung orangnya. Kalau dasarnya emang seneng traveling pikirannya ya apa-apa ya jadinya. Ini mah satu cara gitu. Tapi penting juga tadi apa yang disampaikan Sayyidina Ali. Sebab kita kalau
pandangan tidak terjaga seenaknya, ya udahlah kadang kita mandang ke depan atau tulisan Coblos nomor sekian, atau pas banget ke jamaah ada tulisan atlas, apa baik itu ya, itu kita udah nggak bisa memungkiri. Wadimor. Maka Sayyidina Ali memberikan cara seperti itu ya efektif. Kalau Merem tidak boleh dalam sholat, merem. Ya sekejap aja sih nggak apa-apa kali ya. Ya beda. Bukan merem. Merem gitu. Merem tidur. Jadi tidak haram, cuman makruh. Kenapa? Karena semua anggota tubuh akan menjadi saksi atas gerakan sholat kita, atas kesolehan kita dalam beramal. Itu dia. Yang nggak haram enggak, cuman makruh. biar nggak kelihatan Atlasnya. Enggak silakan. Ya, silakan. Kan niat itu pas takbir ya, Ya. dari dalam hati ya. Tapi kalau misalkan sebelum atau sesudah kira-kira boleh nggak? Ya nggak boleh. Kalau sebelum itu kan dilafadzkan ya. Lafadz itu hanya menguatkan hati aja. Usolli fardhu subhi itu kan lafadz. Baru Allah. Nah, niat itu wajib dalam gerakan mula yang diwajibkan. Kayak kemarin seperti kita bahas, wudhu itu wajibnya beriringan dengan membasuh muka. Itu niatnya. Nah masalahnya nih masalahnya yang dimaksud tadi. Karena terjebak dengan lafadz berasa niat gak nyampe. Gitu kan? Allahu Akbar, baru arba'at takbirat dia, belum mustaqbil kiblati ya. Maka jangan ketika bertakbir jangan bayangin lafadz, kalau bayangin lafadz nggak kelar. Itu kan jadi problem. Ketika orang Allah, kita kok hatinya ngebayangin lafadz. Lafadz itu tidak akan mengejar gerakan kita. Baru gue usolli fardhu subhi atau rakaataini misalnya. Baru gue rakaataini lah bardah. Belum nilai ta'ala ini gitu. Misalnya begitu. Maka jangan membayangkan lafadz. Kalau dalam hati boleh, nggak usah pakai bahasa Arab. Sania sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Udah gitu aja. Karena kalau hati malah lebih cepat dari ucapan lisan kan. Kelar dengan bar tadi. Jadi jangan terbayang usolli fardhu subhi nggak kelar nggak. Baru gerok kata ini udah bar lah. Belum nilai ta'ala ini. Gaya gara-gara kita terpaku dengan lafaz tadi. Soalnya kan ada sholat Allah Akbar. Jadi niat itu Boleh. Udah niat. Kalau tadi yang dimaksud bagaimana ketika takbir ternyata secepat tidak sebagaimana sampainya hati kepada Allah Ta'ala. Maka diperbolehkannya ketika dia Allah itu di dalam hati sudah menyatakan aku niat sholat subuh. Udah. Toh rakaataini mustaqbil kiblati makmuman itu dengan sendirinya. Yang utama adalah saya niat sholat subuh beriringan dengan takbir tadi. Maksudnya itu ya. Allahu Akbar, apalagi cepat gitu ya. Nah tadi saya sering menyaksikan kenapa sih orang panjang banget. Jangan-jangan ngejar apa tadi belum kelar gitu ya. Belum dapat ulang lagi. Belum matching gitu ya. Baru Belum satu bar. server gitu ya. Belum nemu sinyal. Allah, ini belum baru rakaat ini nih. Nah itu karena dia terjebak dengan lafaz. Ada kan yang mau diulang lagi. Oh, ya Allah kasihan banget. Kasihan, benar ya sering gitu. Nyelanya apa? Takbirnya panjang, udah panjang-panjang, mulai lagi. Ya Allah, gitu. Kasihan. Belum 4G itu. Belum loading lambat. Jadi itu tadi yang dimaksud ketika takbirnya terlalu cepat, maka cukuplah niat sholat yang dimaksud. Karena 2 rakaat menghadap kiblat, jadi imam itu udah otomatis. Itu bahasanya. Yang penting identitas sholatnya yang utama. Oke, monggo, waktu tinggal 2 menit. Tadi apa nih bahasan Ustaz yang tertinggal, ngomong yang tertinggal. Masbuk tadi. Masbuk ya. Kan harus mendapatkan ruku. Nah, sementara kalau semua imamnya udah berdiri, kita baru ruku. Tidak dapat. Kejar. Batas minimalnya ketika nih kita masbuk ya. Ketika kita ruku nih, penting mah lebah ruku
nggak apa-apa kita ruku, imam bangun. Yang penting kita ruku, dia bangun, nggak masalah. Yang penting ketika pas kita ruku, kita mendapatkan dia meskipun saat walaupun misalnya beri Allahu Akbar, baru kayak begini, udah begini, maka kita udah dapat. Karena ketika kita sempurnanya ruku, menyaksikan dia sedang ruku itu aja. Ketika baru kayak begini udah naik, maka nggak dapat. Makanya istilah rakaat itu dari kata ruku. Jadi sempurnanya sholat itu karena adanya ruku. Maka ada hadis yang menyatakan sebaik-baik gerakan sholat, ada yang menyatakan sujud, ada yang menyatakan ruku. Ketika yang mengartikan sebaik-baik terdekatnya adalah dengan Allah sujud, karena sujudlah sebagai simbol kerendahan paling rendahnya manusia. Benar-benar gak ada artinya lah manusia. Itu tafsirnya seperti itu. Adapun yang menyatakan sebaik-baik gerakan di dalam sholat adalah ruku, karena ruku lah yang menjadikan kesempurnaan sholat. Tanpa ruku yang gak disebut rokaat. Jadi istilahnya gitu. Jadi istilah rokaat itu karena menemukan. Satu lagi Ustaz. Ya monggo. Kalau kita masbuk itu lebih abdul mana? Misalnya kita masuk si imam sudah sujud, kita apakah nunggu dia selesai sujud naik lagi? Apa kita langsung Ikutin langsung. Oh, iya, iya. Meskipun kita tidak masuk, meskipun gerakan tadi tidak dihitung kan, karena tidak ada rokaat di dalam gerakan tadi, maka kita dapat pahala sunnah dalam gerakan tadi. Walaupun nggak terhitung. Kita datang, ini misalnya dia baru turun sujud, ya kita ikutin aja. Tidak usah nunggu berdiri, nunggu tahiyat, nggak usah. pas kita itu langsung nggak usah baca takbiratul itu langsung aja. Ya kan takbir. Masih Allahu Akbar. Doa iftitah. Ya Allah Akbar perdana itu sebut takbiratul ihram. Doa iftitah maksudnya, enggak langsung. Enggak. Langsung aja. Karena doa iftitah itu sunnah. Yang wajib nyusulnya. Usulnya. Ya kalau iftitah dulu nggak kelar. Mending kalau pas tahiyat akhir baru kita baca iftitah udah salam dulu aja dapat. Jadi gini, tadi bagus pertanyaannya. Ketika kita melakukan gerakan masbuk, jangan sekali-kali mengejar sunnah bila mana justru kita tertinggal sholat. Ya tadi misalnya. Misal ini benar nih. Misal. Tadi kan sudah jelas. Boleh saja sebenarnya, tapi buat apa? Kita mengejar sunnah yang wajib hilang. Oh saya mah pingin iftitah, kan namanya ke iftitah pembukaan sholat. Si imam lagi tahiyat akhir. Allah Akbar kabir. Ya boleh itu sunnah. Lalu keburu salam. Nggak dapat pahala jamaah dah. Artinya apa? Kita jangan mengejar sunnah, malah pahala yang lebih tinggi. Ya tadi jamaah sunat, cuman kan wakadah lebih utama. Artinya ada pertimbangan hukum di situ. Jangan mengorbankan sesuatu yang nilainya, kalau bahasa nilaian. Jangan mengejar sesuatu yang nilainya kecil untuk meninggalkan, untuk ketertinggalan nilai yang besar itu. Ya itu sunnah bener. Cuman buat apa gitu? Toh tadi misalnya kan dia lagi sujud. Saya mah pengen iftitah aja. Udahlah, sujud juga sunnah kok, pahala juga. Meskipun tidak terhitung rokaat kan. Tapi kan gerakan kita ngikutin dia sujud kan, atau duduk antara dua sujud adalah pahala karena sunnah. Ya terlepas misalnya itu sujud terakhir, kalau misalnya baru sujud rakaat pertama kan istilahnya masih ada waktu dengan gerakan yang lainnya. Iya kalau mau monggo-monggo aja. Nggak apa-apa ya. Cuman para ulama sudah memberikan bimbingan langsung ikuti imam. Khawatirnya apa? Emang tidak menjadi masalah, tidak menggugurkan hukum, menjadi fitnah. Ini orang sholat udah menggelekan ya, orang imam udah gerak. Ini untuk menjaga fitnah agar tidak ada sakwa sangka. Sebagaimana ketika kita tidak bersepakat dengan imam nih misalnya, saya tahu imamnya bacanya belepetan gitu ya, udah terlanjur, saya tidak boleh. Dalam hati mufarokoh iya, tapi tidak boleh membuat gerakan sendiri. Kita dalam hati memisahkan diri, saya mufarokoh. Artinya saya tidak rela menjadi makmum dia. Sebab kalau kita yakin dia salah, kok tetap bermakmum, batal sholat kita. Maka mufarokoh. Tapi bagaimanapun seorang pemimpin sudah diangkat seburuk apa ya kudu hargai. Kasarnya begitu.
Nih imam kan mohon maaf nih bahasanya nih kalau umpamanya ternyata ketahuan bacaan Fatihah belepetan gitu macam. Cuma udah terlanjur. Itu falsafah kepemimpinan di dalam sholat. Kita tidak bersepakat, kita ingkari dia sebagai, tapi ikuti maunya dia untuk menjaga agar tidak. Tapi kita sudah memisahkan diri. Dalam hati bisa, tapi gerakannya ngikutin dia. Ya. Tapi sih kalau ada keraguan kayaknya dia ini gitu. Akhirnya kita sholat lagi tuh gimana tuh? Udah ngapain? Udah ada tuntunannya. Keraguan kan takutnya kan dia kan belum nggak sempurna gitu. Nah kan kita mufarokoh. Misalkan Kalau mufarokoh itu artinya gini. Memisahkan diri aja dalam hati. Dalam hati kali ya. memisahkan diri. Memisahkan diri. Artinya saya berlepas dari dosa dia atas pembatalan tadi berlepas. Cuman karena adab di dalam sholat untuk menjaga kehormatan imam apapun gebloknya misalnya jeleknya karena bacaannya belepetan segala macam, kita wajib ikutin dia agar terhindar dari fitnah. Misal bayangin dah ada imam, ini namanya kebetulan aja, ini makmumnya tahu bacaan imam belepetan, ini si makmum buat gerakan dewek-dewek, enak gak dilihat? Lo imam, makmum kok dewek? Gak enak lah pokoknya. Ini ada makmum 20 orang, gerakannya dewek-dewek, lah imamnya begitu. Hancur. Kita lihat enak kagak. Jadi fitnah jelek lah. Kagak bisa dah. Udah gitu sejelek-jeleknya dia imam, ntar kasihan dia dibully. Dia imam pokoknya jadi penyakit dia lah. Biarlah dia suatu saat sadar, bila perlu kita ingetin. Ya itu kewajiban kita kalau sanggup. Nah kita bayangin dia ngimamin ada 20 jamaah, tahu salahnya lu 20 jamaah beda-beda, udah delek dah. Ada orang gak enak. Setelah selesai Bakal anjlok kata martabat imam. Kehormatan dia udah anjlok banget. Sakit banget dia. Bandel banget imamnya. Itu gitu. Jadi sahnya sholat kita sah. Justru kita akan batal manakala tahu imam udah bacaan salah, kita yakin, kita ngerti nih. Ini tajwidnya berantakan. Kita kok tidak mufarokoh, batal. Udah tahu salah kok tidak mufarokoh. Berarti kalau tidak mufarokoh kita bagian dari dia. Udah jelas batal kok diikutin. Jadi mufarokoh itu keyakinan hati. Setelah kita tahu bahwa ini imam model begini, hati ingkar. Saya sendiri, itu aja udah. Saya sendiri. Tapi gerakan tetap ngikutin. Karena menjaga kehormatan. Udah demikian, udah jam 6:30 lewat pada akhirnya.